Layam Mendo, rong Oral. Hingga tubuh Oral melekat ke permukaan pintu. "Hei! Kamu mau kurang ajar ya sama aku?" caci Oral. Layam tak menggubris. Malahan, ia mengarahkan kedua tangan Oral ke atas. Mengunci tangan tersebut sampai tak bisa bergerak sama sekali. Kali ini Layam benar-benar nyas. Tentu saja karena pengaruh obat nisang yang tercampur di dalam minumannya. Ia jadi sangat nafsu terhadap Oral. Bahkan ia sampai tak bisa mengendalikannya. "Lepas bau! Cah sialan!" umpat Oral. Layam tetap tak menggubris. "Hah! Kalau kamu berbuat kurang ajar sama aku akan teriak. Orang-orang akan datang ke sini. Orang-orang akan menangkap kamu. Mereka akan..." Ucapan Oral terhenti. Ia terkejut saat Layam mulai mendekatkan wajahnya. Layam yang hampir ium bibirnya. Refleks Oral memejamkan matanya rapat-rapat. Ia pasrah. Pikirnya, ia tak akan mungkin bisa melawan Layam. Walau Layam masih cahrem aja, nyatanya tenaganya begitu kuat. Gimana ini? Sebentar lagi dia akan ungku. Dan pasti setelah itu dia akan matbuhku. Lalu aku mesti bagaimana? Apa aku biarkan saja ya? Apa tak apa-apa aku serahkan ke wananku sama dia? Toh, aku juga lagi pengen banget digituin, karena obat yang dikasih Mas Haidar. Tapi kira-kira rasanya seperti apa ya? Selama ini kan aku hanya bisa membayangkannya saja. Belum pernah mengalaminya. Jangan-jangan rasanya sakit. Tapi kata orang-orang enak kok. Buktinya banyak yang ketagihan ngelakuin hal kayak gitu. Oral malah sibuk dengan pemikirannya sendiri. Hingga ia menyadari, bibir Layam tak juga mendarat ke bibirnya. Maka pelan-pelan ia pun membuka matanya. Nampak di hadapannya Layam yang tengah menundukkan wajahnya. "Sial! Aku gak boleh kayak gini. Aku harus bisa menahannya," tutur Layam. Ia berbicara sendiri dengan suara lirih. "Setit." Tiba-tiba Layam melepaskan kedua tangan Oral. Tak lagi menguncinya ke atas. "Maaf, Nyonya. Maafkan saya," tutur Layam. Oral pun hanya melongo menanggapinya. Tap, tap, tap. Layam segera menjauh dari keberadaan Oral. Ia masuk ke kamar mandi. Sedang Oral masih termangu. "Apa-apaan yang barusan? Jadi dia nggak jadi? Dia nggak jadi anuin aku? Begitu?" gumam Oral. Ia bertanya-tanya sendiri. "Sial! Pelin-pelan banget sih dia," umpatnya. Lo, kenapa aku marah? Harusnya kan aku seneng dia nggak jadi ngelakuin itu." Oral meralat sikapnya. Cok, cok, cok. Terdengar suara yang mencurigakan dari dalam kamar mandi. "Suara apa tuh?" Oral kebingungan. Ia pun berjalan mendekat. Berdiri di depan pintu kamar mandi. Ia tempelkan daun telinganya ke permukaan pintu tersebut. Ia mendengarkan dengan seksama. "Jangan-jangan dia lagi." "Hah!" Oral terkejut dengan tebakannya sendiri. "Dasar bau, cah aneh. Gak jadi anuin aku, malah dia milih pakai tangan sendiri," rutuk Oral. Cekrek. Selang beberapa menit pintu kamar mandi terbuka. Oral segera melompat ke atas tempat tidur. Ia berbaring dan menutup tubuhnya dengan selimut. Entah mengapa karena kejadian yang tadi ia jadi sedikit canggung jika harus berhadapan dengan Layam. Tap, tap, tap. Layam berjalan mendekat ke arah televisi yang sedari tadi masih menyala. Ia mematikannya. Setelah itu langkahnya tertuju ke arah tempat tidur. Ia naik, kemudian berbaring terlentang di sebelah Oral. Rupanya ia ingin beristirahat. Pikirnya lebih baik segera tidur, daripada ia terus terjaga. Ia takut kelakuannya tak bisa terkendalikan lagi seperti tadi. Karena efek obat
Angsang pemberian Haidar masih sedikit terasa meski ia sudah menuntaskannya di kamar mandi. Untuk beberapa menit Oral dan Layem sama-sama terdiam. Tetapi kemudian, "Layem!" Oral akhirnya bersuara. Tanpa merubah posisi tubuhnya. Ia yang masih berlindung di balik selimut. "Ya, Nyonya." Layem langsung menimpalinya. "Tadi kamu di kamar mandi ngapain?" "Hah!" Layem tertegun dengan pertanyaan Oral. "Gak ngapa-ngapain kok, Nyonya. Gak usah bohong. Aku tahu kok kamu lagi ngapain. Kamu lagi one kan?" Glek. Lagi-lagi Layem tertegun. "Kalau udah tahu kenapa Nyonya pakai nanya segala?" Ucap Layem. "Ya suka-suka akulah. Ngatur." Timpal jutek Oral. "Kenapa kamu tadi nggak jadi ngelakuin itu?" Tanyanya. "Ngelakuin apa, Nyonya?" Itu apa?" "Yang tadi itu loh." Oral geram. Ia sampai membuka selimut yang semula menutupi wajahnya. Layem mengulum senyum. Oral pun mengetahuinya. "Kamu cuma pura-pura nggak ngerti ya? Sebenarnya kamu ngerti, kan?" Omel Oral. Hei. Layem tergagah. "Tadi saya nggak tega ngelakuin sama Nyonya." Tuturnya kemudian. "Kenapa nggak tega? Kamu tadi kan juga lagi saya, nye banget karena obat angsang yang dikasih Mas Haidar." "Iya, tapi kan kata Pak Haidar, saya nggak boleh memaksa. Saya harus memperlakukan Nyonya dengan baik." Terang Layem. "Atau jangan-jangan tadi Nyonya sebenarnya ngarep ya kita ngelakuin itu? Nyonya ingin dipaksa ya? Apa kamu bilang?" Oral tercekat. Ia sampai beranjak duduk. "Mana mungkin aku kayak gitu? Kamu jangan asal bicara ya." Oral pura-pura marah. "Nyonya tadi juga lagi sangde, kan? Dikit. Terus, emang nggak punya keinginan buat gituan?" "Enggak lah." "Masak?" "Iya." Layem kembali mengulum senyum. "Kenapa kamu kayak mau ketawa? Kamu ngetawain aku?" Omel Oral. "Enggak kok, Nyonya." "Bohong! Jelas-jelas kamu kayak mau ketawa." "Enggak, Nyonya. Saya nggak bohong. Yang benar." "Iya." Oral melihat lekat-lekat wajah Layem. Dan karena hal itu, akhirnya, "PHT, hahaha." Layem jadi tak bisa menahan ketawanya. "Tuh kan bener, kamu mang mau ketawa. Dasar!" Rutuk Oral sambil refleks mencubit pinggang Layem. Dan Layem juga refleks mencegah perbuatan Oral dengan meraih tangan wanita cantik tersebut. Layem menariknya. Oral pun jadi terdorong ke depan. Ia terjatuh ke dada Layem. Kini wajahnya pun tepat berada di atas wajah Layem. Sesaat mereka malah jadi tertegun karena keadaan tersebut. Saling bertemu pandang dengan jarak yang begitu dekat. Tetapi kemudian, setit, Oral buru-buru menjauh dari Layem. "Aku mau tidur, udah ngantuk," ucapnya. "Iya, Nyonya," jawab Layem dengan suara terbata. Oral kembali berbaring. Ia sengaja berposisi miring membelakangi keberadaan Layem, sambil menahan detakan jantungnya yang begitu tak menentu. Hari berikutnya. "Sayang, kamu marah sama aku?" tanya Haidar begitu ia, Oral, dan Layem keluar dari resort. Mereka sudah berada di dalam mobil yang melaju, mobil yang dikemudikan oleh Jatmiko sang supir. Oral tak menjawab pertanyaan Haidar. Ia membuang muka, terus-terusan melihat ke arah jendela. "Jangan marahlah, Rel. Lagian kan semalam kalian juga belum jadi ngelakuin itu," tutur Haidar. Dan Oral tetap terdiam. "Rel!" Haidar menyentuh lengan Oral. "Gak usah pegang-pegang. Aku malas sama kamu, Mas."
Oral menyibakkannya. Haf. Haidar menghela nafas. Menyerah untuk membujuk Oral agar tak marah lagi terhadapnya. Semalam kamu tidur di mana? Oral tiba-tiba bertanya demikian. Itu, aku menyewa kamar lain. Jawab terbata Haidar. Di sebelah mana? Di dekat sama kamar kita. Benarkah? Iya. Oral menatap Haidar dengan tatapan curiga. Kamu berpikiran apa? Kamu mikirnya semalam aku tidur dengan perempuan lain, gitu? Ya bisa aja kan? Ya elah, Rel. Aku kan cintanya cuma sama kamu. Mana bisa aku berhubungan dengan wanita lain? Melihat mereka aja aku malas. Pengennya tuh ngeliat kamu terus. Ujar Haidar. Ia sambil mengelus puncak kepala Oral. Sedang Oral, wajahnya langsung berseri-seri. Ia selalu girang jika Haidar mengucapkan kata-kata yang manis terhadapnya. Karena ia tipe wanita yang gampang tersanjung. Dert. Handphone Haidar bergetar. Ada sebuah pesan masuk. Sesaat Haidar pun membaca pesan tersebut. Pak Jatmiko. Panggil Haidar kepada si supir yang sedang konsen mengemudi. Ya, Pak. Jatmiko pun sekilas menengok ke belakang. Turunkan saya di sini saja, Pak. Bapak anterin istri saya dan Layem ke apartemen. Loh, kamu mau kemana, Mas? Sahut Oral. Aku mau ketemu klien sekarang juga, Rel. Ada hal penting yang harus kami bicarakan. Jelas Haidar. Loh, ini kan hari libur, Mas. Masa ketemu klien di hari kayak gini? Aku kan udah bilang, kami mau membicarakan hal penting. Makanya kami harus bertemu, gak peduli ini hari libur atau apa. Oral langsung memberenggut. Tetapi Haidar tak menghiraukannya. Begitu mobil yang dikemudikan Jatmiko berhenti, ia pun bergegas turun. Setelah itu mobil melaju kembali. Kini di kursi penumpang pun hanya ada Oral dan Layem. Mereka yang sama-sama terdiam. Tak ada bahan untuk berbincang. Pak. Panggil Oral ke arah Jatmiko. Ya, Nyonya? Jatmiko menoleh sekilas. Berhenti di minimarket dulu ya, Pak. Saya mau beli minuman. Haus. Baik, Nyonya. Sesaat kemudian mobil pun benar-benar berhenti di depan sebuah bangunan minimarket. Oral tampak merapikan diri sebelum turun dari mobil. Mau saya temanin, Nyonya? Layem menawarkan. Gak perlu! Ucap ketus Oral. Perempuan itu segera tutun, segera keluar dari mobil. Ia melangkah menuju ke arah pintu minimarket. Tetapi belum juga sampai tiba-tiba saja. Setit. Ada tangan seseorang yang melingkar di pinggangnya. Oral refleks menengok ke arah belakang. Rupanya Layem. Kamu ngapain? Oral terkejut. Mendadak ia pun geram. Kamu jangan kurang ajar ya. Ngapain kamu melukin aku kayak gini? Omel Oral. Layem tak menggubris. Ia tetap melingkarkan tangannya. Tetapi rupanya demi memasangkan sebuah jaket agar menggantung di pinggang Oral. Roh Nyonya ada dah, rahnya. Kayaknya Nyonya lagi menstruasi. Bisik Layem tepat di telinga Oral. Benarkah? Oral pun terkejut. Sekarang Nyonya mending balik masuk ke mobil aja. Biar saya yang beliin minuman buat Nyonya. Layem merangkul pundak Oral. Mengarahkan Oral untuk kembali berjalan ke arah mobil. Dan begitu sampai, Oral segera masuk ke dalam. Nyonya nggak ingin nitip sesuatu lagi? Tanya Haidar yang tengah melongok ke dalam mobil. Enggak. Minuman aja. Nggak sama itu. Itu apa? Itu loh. Apa sih? Pembalut. Lirih Layem. Oh. Wajah Oral langsung memerah. Nyonya mau dibeliin itu juga, kan? Memangnya kamu nggak malu beli kayak gitu? Ya enggak lah.
Ngapain saya harus malu? Ya udah kalau gitu, belikan aku 1 bungkus yang gede. Yang jenisnya gimana, Nyonya? Kali aja kan jenisnya macam-macam. Yang ada sayapnya. Hah? Sayap? Layem terkejut. Iya, yang sayap. Memangnya Nyonya mau terbang? Terbang gundulmu! Umpat Oral. Udah sana, kamu tinggal bilang aja sama pelayannya, Mbak, beli pembalut yang ada sayapnya. Gitu. Oke, Nyonya. Layem segera pergi. Ia masuk ke dalam minimarket. Sedang Oral hanya memperhatikannya dari dalam mobil. Baik juga tuh, Bo. Cah, Mas Haidar aja nggak pernah mau kalau aku suruh beli pembalut. Bilangnya maulah. Harga diri turunlah. Alasan. Oral bergumam sendiri. Nyonya! Panggil Jatmiko yang sedari tadi duduk di kursi kemudi. Kenapa, Pak? Saya ke toilet dulu ya, Nyonya. Saya kayaknya mencret. Nggak tahan. Takut cirit. Ucap Jatmiko. Ya udah, sana gi. Jatmiko keluar dari mobil. Ia lari terbirit-birit menuju ke minimarket. Ingin numpang ke toilet di tempat tersebut. Haf, pantas. Dari tadi kayak bau ayam goreng. Gumam Oral. Selang beberapa menit, Layem keluar dari minimarket. Ia berjalan menuju ke mobil. Lalu masuk ke dalam. Kembali duduk di samping Oral. Ini Nyonya minumannya. Ada air putih, jus, teh, kopi, sama susu. Layem menyerahkan minuman-minuman tersebut. Kok banyak banget? Tanya Oral. Soalnya saya nggak tahu kesukaannya Nyonya tuh apa. Makanya saya beli semuanya. Terus ini pembalutnya, Nyonya. Layem tak langsung menyerahkan pembalut tersebut kepada Oral. Ia malah membukanya. Lalu melihat lekat-lekat bentuk pembalut tersebut. Kenapa? Oral pun terheran. Kok pembalutnya nggak bisa terbang, Nyonya? Kan, katanya ada sayapnya. Pegok! Umpat Oral. Terus ini, Nyonya, saya juga belikan ini. Layem menyerahkan obat nyeri haid. Kok kamu pakai beli ini segala? Soalnya pas saya tanya sama mbaknya minimarket tentang apa yang harus saya beli untuk wanita datang bulan, dia ngasih ini, Nyonya. Ya udah, saya beli aja. Kali aja Nyonya butuh. Oral terdiam. Sebetulnya ia sedang tertegun dengan sikap Layem. Layem yang sangat perhatian. Sangat berbanding terbalik dengan sikap Haidar yang selalu terkesan masa bodoh terhadapnya. Makasih ya. Lirih Oral. Iya, Nyonya. Sama-sama. Oh ya, berapa semuanya? Oral merogoh dompet dari dalam tasnya. Nggak usah, Nyonya. Nggak usah diganti. Loh, kok gitu? Aku tadi kan cuma nitip. Ya harus aku bayar dong. Enggak, Nyonya. Saya pantang menerima uang dari wanita. Lagian, uang yang saya pakai buat beli ini semua kan pemberian dari Pak Haidar. Layem tetap menolak. Ya udah kalau gitu. Oral memasukkan kembali dompetnya ke dalam tas. Buruan dipakai, Nyonya, pembalutnya. Titah Layem. Oke. Oral mulai membuka bungkus pembalut. Dan Layem masih duduk tak bergeming. Ia malah memperhatikan gerak-gerik Oral. Kamu gak pergi? Tanya Oral. Kenapa saya disuruh pergi? Saya kan mau menemani Nyonya di sini. Oral geram mendengar jawaban tersebut. Aku tuh mau makai pembalut. Kamu mau ikut lihat apemku? Omel Oral. Oh ya, benar juga ya. Tapi kalau boleh lihat, ya nggak apa-apa sih, Nyonya. Saya malah seneng. Pergi nggak? Oral hampir melemparkan bantal mobil ke arah Layem. Layem langsung ketakutan. Iya, Nyonya. Saya akan pergi. Layem akhirnya turun.
memberi kesempatan Oral untuk sendirian di dalam mobil. Memasang pembalut yang katanya bersayap tapi nggak bisa terbang. Anwar duduk di dalam sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan. Lebih tepatnya di depan sebuah rumah yang sangat sederhana. Anwar memperhatikan rumah tersebut. Pandangannya menerawang. Seperti ada yang tengah dipikirkannya. Claudia keluar dari rumah itu. Ia tampak begitu sibuk merawat tanaman-tanamannya. Anwar tertegun. Wanita yang sudah bertahun-tahun lamanya tak pernah ia temui lagi, kini ada di depan matanya. "Benar wanita itu kan yang Tuan cari," ucap Markus sang asisten, yang saat ini duduk di samping Anwar. "Ya, dialah wanita itu. Tuan tak ingin menemuinya?" "Tidak. Untuk saat ini aku tak akan menemuinya." "Kenapa?" "Aku belum siap untuk muncul di hadapannya. Dosaku terlalu besar padanya," tutur Anwar. Matanya tampak berkaca-kaca. Claudia berdiri bersama teman-temannya di dalam sebuah room yang dipesan segerombolan pemuda. Ia ikut berbaris seperti yang lainnya. Berdoa semoga ia masih terlihat menarik di hadapan para pelanggan tersebut. Tetapi nyatanya, yang dipilih mereka hanya teman-temannya. Menyisakan 3 pemandu karaoke termasuk Claudia. "Mas, saya lebih istimewa loh daripada mereka. Saya bisa ngasih servisan plus-plus untuk kalian," tutur Claudia. Ia masih berusaha menarik pelanggan. "Maaf, Tante. Kami nggak suka yang udah tua. Alut," jawab salah satu dari mereka. "Brengsek kalian," umpat Claudia. Ia selalu tak bisa menahan amarahnya. Claudia dan 2 temannya pun terpaksa meninggalkan room. Tetapi baru di ambang pintu, Claudia kembali menengok ke arah para pemuda tersebut. "Hah, kalian?" panggil Claudia ke arah mereka. "Jangan panggil aku Tante ya. Kapan aku nikah sama om kalian?" omel Claudia. Para pelanggan itu pun malah tertawa menghina. "Sudahlah, Clau, kita tunggu saja pelanggan yang lain," ucap Ani setelah ia, Claudia, dan 1 temannya lagi yang bernama Diana meninggalkan room. "Haf." Claudia hanya menghela nafas menanggapinya. "Tapi pasti kalau ada pelanggan lagi, mereka milihnya para PK yang masih muda-muda. Gak mungkin mereka mau sama kita yang udah tua ini," gumam Diana. "Padahal mereka tak tahu saja, kita lebih jago menyenangkan pelanggan. Pengalaman kita akan lebih banyak dari para pemandu yang masih muda-muda itu," tambah Claudia. "Ya sudahlah, memang belum rezeki," timpal Ani. "Kalian gak ada rencana untuk berhenti saja dari pekerjaan ini?" tanya Diana. Kini mereka sudah berada di teras bangunan tempat karaokean. Tempat yang biasanya mereka gunakan untuk menghadang pelanggan. "Kalau mau berhenti, terus kita mau kerja apa?" timpal Claudia. "Ya apa, kek? Buka warung di rumah? Atau jualan online? Pokoknya pekerjaan yang halal. Aku nggak punya bakat dalam bidang yang lainnya. Bakatku ya cuma ini, menjadi pemandu karaoke. Mana bisa mengerjakan hal yang lainnya?" Claudia sudah begitu pesimis. "Sama. Aku juga. Aku masih bingung mau kerja apa lagi di usia kita yang gak lagi muda ini," timpal Ani. Tap, tap, tap. Terlihat di kejauhan seseorang berjalan ke arah bangunan karaoke. "Ada pelanggan," tutur Diana. Hampir mereka bertiga begitu bersemangat. Tetapi begitu mengetahui siapa seseorang tersebut, semangat itu pun mendadak menghilang. "Ngapain tuh, Bok? Cak kesini lagi," omel Claudia. Layemlah yang tengah berjalan ke arahnya. "Bu!" sapa Layam begitu sampai di hadapan Claudia. "Aku kan sudah bilang, jangan temui aku lagi. Ngapain kamu masih kesini? Hah? Kamu itu begok atau gimana?" bentak Claudia. Wajahnya terlihat marah. "Aku cuma mau ngasih ini, Bu,"
Layam menunjukkan tote bag yang berisikan sesuatu. Ini oleh-oleh dari aku buat Ibu. Selama 3 harian kemarin, aku keluar kota, Bu. Aku tamasya, jalan-jalan. Di sana pemandangannya indah banget loh, Bu. Dan udaranya sejuk banget. Kapan-kapan aku ingin ngajak Ibu ke sana. Aku ingin. Gak perlu. Claudia memotong ucapan Layam yang begitu menggebu-gebu. Kalau kamu ingin membahagiakanku, kau hanya cukup tak perlu muncul lagi di hadapanku. Ucapnya. Layam tak menggubris. Lebih tepatnya, ia berusaha untuk tak memperdulikan kata-kata tersebut. Ia sibuk membuka tote bag yang ia bawa. Lihat, Bu, aku bawakan oleh-oleh sepatu buat Ibu. Ini asli buatan orang-orang sana loh, Bu. Cantik kan? Pasti Ibu suka. Layam memperlihatkannya ke hadapan Claudia. Aku tak suka, dan aku tak butuh. Bawa pergi dari sini. Layam kembali tak menggubris. Ia malah berjongkok di hadapan Claudia, lalu memasangkan sepatu tersebut ke kedua kaki Claudia. Tuh, cocokkan di kaki Ibu. Tutur Layam. Ia memperhatikan lekat-lekat kedua kaki sang ibu. Begitupun dengan Claudia. Ia memperhatikan kakinya sendiri. Namun tiba-tiba, setit. Claudia menghempaskan sepatu pemberian Layam hingga terlepas dari kakinya dan terlempar lumayan jauh. Aku kan udah bilang, gak butuh sepatu kayak gitu. Teriak Claudia. Layam pun tertegun dengan perbuatan sang ibu. Pergi kamu dari sini! Usir Claudia. Pergi! Teriaknya. Layam beranjak berdiri. Ya sudah, aku pergi, Bu. Jaga kesehatan Ibu. Kapan-kapan aku akan kesini lagi. Ucap Layam. Dengan berat hati ia benar-benar pergi dari hadapan Claudia. Kamu tega sama putra kamu sendiri, Clau. Ujar Ani setelah Layam tak lagi di hadapan mereka. Ia berusaha menasihati. Biar saja. Aku ngelakuin ini juga demi dia. Timpal Claudia. Sikapnya begitu dingin dan keras kepala. Wah, bagus juga sepatu ini. Buat aku aja ya, Clau. Kamu kan gak mau. Diana dengan lancang memungut sepatu yang tadi terlempar jauh. Enak aja. Mana? Itu milikku. Claudia berjalan mendekat ke arah Diana. Lalu ia merebut sepatu pemberian Layam tersebut dari tangan Diana. Ini sepatu pemberian putraku. Tak mungkin aku berikan pada orang lain. Ujarnya. Sikapnya sangat lain berbeda saat di hadapan Layam tadi. Kini ia memperlakukan sepatu tersebut layaknya benda yang sangat berharga. Oral mondar-mandir di ruang keluarga. Ia tengah menunggu kepulangan Haidar. Sedari siang tadi, saat Haidar memutuskan untuk turun di jalan, sampai malam ini ia tak kunjung pulang ke rumah. Oral berkali-kali berusaha menghubunginya. Panggilan tersambungkan, tetapi tak juga diterima oleh Haidar. Pit, pit, pit. Terdengar suara tombol password pintu yang ditekan. Itu pasti Mas Haidar. Oral segera berlari ke depan. Bermaksud ingin menyambut kedatangan sang suami. Kamu kok pulangnya sampai jam segini sih, Mas? Ucap Oral. Tetapi ternyata yang saat ini masuk ke dalam apartemen bukanlah Haidar, melainkan Layam. Oh, kamu ternyata. Kukira suamiku. Oral berubah kecewa. Memangnya Pak Haidar belum pulang? Tanya Layam. Belum? Oh. Tanggapan Layam hanya seperti itu. Ia malah segera melenggang ke dalam. Sedang Oral kembali ke ruang tengah. Duduk di depan televisi. Ia masih ingin menunggui kepulangan Haidar. Selang setengah jam kemudian, Layam tiba-tiba ikut duduk di ruang keluarga. Duduk di samping Oral. Wajahnya tampak segar. Sepertinya ia habis selesai mandi. Ngapain kamu kesini?
Tanya Oral. Ia nampak tak suka dengan kehadiran Layem. Saya mau nemenin Nyonya di sini, nungguin Pak Haidar pulang. Kasihan kalau Nyonya sendirian. Gak usah. Aku gak perlu ditemenin. Apalagi sama kamu. Tolak Oral. Tetapi Layem begitu bebal. Ia tetap tak beranjak pergi. Ia malah pura-pura fokus melihat televisi. Aku bilang, gak usah ditemenin. Pergi sana! Usir Oral. Serius? Nyonya mau di sini sendirian? Iya. Emang kenapa? Gak takut? Takut. Takut apa? Hantu. Glek. Oral langsung tertegun. Tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Di sini gak ada hantu, kok? Masak? Iya. Tapi ini malam Jumat Kliwon loh, Nyonya. Emang kenapa kalau malam Jumat Kliwon? Banyak hantu-hantu bergentayangan. Glek. Oral kembali tertegun. Masak sih? Oral tiba-tiba merinding. Iya, serius. Jadi Nyonya berani di sini sendiri? Oral terdiam. Kini ia begitu bimbang. Tetapi ia juga belum mengiyakan niat baik Layem. Ya sudah, saya akan pergi kalau Nyonya emang pengen sendiri. Layem pura-pura beranjak berdiri. Dan seperti dugaannya, Satit. Oral memegang ujung t-shirt Layem. Mencegah Layem pergi begitu saja. Kenapa? Tanya Layem. Ia pura-pura tak mengerti maksud Oral. Jangan pergi. Kamu tetap di sini aja temanin aku. Layem mengulum senyum. Ia berhasil dengan kebohongannya. Layem kembali duduk. Kembali melihat acara yang sedang tayang di televisi. Awalnya mereka sama-sama terdiam. Tetapi kemudian, Oral mulai berucap. Layem. Panggilnya. Ya, Nyonya? Layem menengok ke arah Oral. Aku mau nanya sesuatu. Nanya apa? Sikapmu kok selalu baik sama aku? Padahal kan aku selalu judes sama kamu. Kan, Nyonya-nyonyanya saya. Saya bekerja untuk Nyonya dan Pak Haidar. Jadi ya saya harus baik sama kalian berdua. Oh, jadi karena itu. Oral memanggut-manggutkan kepalanya. Tapi sikapmu tuh kayak manis banget kalau sama perempuan. Kayak kamu udah terbiasa bersikap seperti itu. Maksudku, kamu tuh kayak pinter menarik hati lawan jenis. Ya memang sudah terbiasa. Sama siapa? Sama pacar kamu? Bukan. Tapi sama ibu saya, Nyonya. Oh. Oral kembali memanggut-manggutkan kepalanya. Tapi kalau sama pacar kamu juga gitu, kan? Tambahnya. Saya kan sudah bilang, Nyonya, saya nggak punya pacar. Dan belum pernah pacaran. Oh iya, lupa. Tapi sekarang udah punya sih. Layem meralat kata-katanya. Benarkah? Iya. Oh. Nyonya nggak ingin tanya pacar saya siapa? Siapa memang? Nyonya? Deg. Oral tertegun. Kok aku? Kan kata Pak Haidar, saya harus menganggap Nyonya seperti pacar sendiri. Hei. Terang Layem sambil terkekeh. Sayangnya aku nggak mau jadi pacar kamu. Ujar Oral. Ia pura-pura menolak, tapi sebetulnya dia diam-diam mengulum senyum. Layem. Panggilnya lagi. Ya, Nyonya? Kok kamu mau sih nerima tawaran dari suamiku? Itu kan tawaran yang benar-benar gila. Saya mau karena uang, Nyonya. Hah? Kamu kan masih muda. Seumuran kamu kan biasanya nggak begitu suka uang. Siapa bilang? Saya suka. Karena saya sangat membutuhkannya. Buat apa? Buat kuliah. Buat meraih masa depan saya, Nyonya. Biar saya jadi orang yang sukses. Biar bisa membahagiakan ibu saya. Biar saya bisa merubah nasib keluarga saya. Terang Layem. Dan Oral lumayan terharu mendengarnya.
Pikirnya jarang-jarang anak muda zaman sekarang memiliki pemikiran seperti itu. Kalau Nyonya? Layem gantian bertanya. Aku kenapa? Kenapa Nyonya setuju dengan rencana Pak Haidar? Oh itu, karena kami sangat membutuhkan keturunan. Kenapa nggak buat sendiri aja? Kalian kan saling mencintai. Bisa kan dilakukan pagi, siang, malam. Hei. Kami nggak bisa. Kenapa? Oral terdiam. Ia tak langsung menjawab pertanyaan Layem. Pak Haidar mandul, kah? Tebak Layem. Bukan. Lalu, dia tak bisa menyentuhku. Hah? Layem terkejut. Maksudnya gimana, Nyonya? Dia tak bisa berhubungan sama aku. Kok bisa? Nyonya kan cantik, seksi lagi. Aku aja nggak nolak kalau dikasih. Hei. Layem terkekeh lagi karena ucapannya sendiri. Dia memiliki trauma di masa lalunya yang membuat dia tak bisa melakukan kegiatan seperti itu. Jadi aku tak bisa memaksanya. Layem sedikit merasa iba mendengar penjelasan Oral. Nyonya tak masalah dengan keadaan Pak Haidar yang seperti itu? Ya, aku tak masalah. Karena aku sangat mencintainya. Aku bisa menerima dia apa adanya. Kalau begitu mengapa kalian menginginkan keturunan? Kami didesak. Didesak? Didesak sama siapa? Ayahnya Mas Haidar. Kalau aku dan Mas Haidar dalam waktu dekat ini tak bisa memberikan cucu, perusahaan yang saat ini dipimpin sama Mas Haidar akan diserahkan ke adiknya. Otomatis kami akan kehilangan segala-galanya. Oh. Layem mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi Nyonya harus cepat-cepat hamil ya? Ya. Lalu, kenapa Nyonya menundanya terus? Mana mungkin aku bisa ngelakuin hubungan yang seperti itu dengan laki-laki yang belum ku kenal kayak kamu? Kan, sekarang kita udah kenal. Belum? Sudah? Belum? Sudah? Pokoknya aku belum terbiasa sama kamu. Ya udah, gimana kalau kita latihan dulu saja? Misal ngelakuin pemanasannya dulu. Maksudnya? Oral kebingungan dengan ucapan Layem. Maksudnya seperti ini, Nyonya? Cup. Tiba-tiba Layem mencium bibir Oral. Oral pun terkejut. Pikirnya, Layem begitu lancang melakukannya. Tetapi anehnya, kenapa ia tak berusaha menolak? Ia malah diam mematung. Seolah sedang merasakan kelembutan bibir Layem.